Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat tahun baru anak-anak MSC Pakasi dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masuk lagi di topik yang ketiga di dalam rangkaian biblical manhood and womanhood, yaitu holy living in hand unholy. Jadi sebelum kita masuk dalam bagian firman Tuhan, mari Miss Liva memberikan kita waktu sejenak untuk diam, duduk tenang, mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami yang senantiasa memberikan kami anugerah dan kasih karunia yang terus kami rasakan hingga pada hari ini. Kami bersyukur kami diberikan kesempatan hidup. Di dalamnya kami sadar dan kami yakin bahwa semuanya karena pemberian Allah saja. Oleh karena itu ketika kami mengawali setiap kegiatan kami di sepanjang hari ini, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami sehingga apapun yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, Roh Kudus memimpin kami, mengarahkan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Setiap firman yang kami dengar dan kami baca, firman-Mu lah yang terus menerangi setiap jalan-jalan di hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Amin. Anak-anak MSC Pakasi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 hingga yang ke-11. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 hingga yang ke-11, dengan judul perikop, Hidup sebagai anak-anak terang. Ayat 8 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita di setiap hari. Oke anak-anak, kita sudah tiba di tema yang ketiga ya. Bagaimana kita hidup kudus di tengah-tengah, di tempat dalam situasi dan keadaan yang tidak kudus. Bagaimana kita hidup suci, tetapi keadaan tempat itu tidak suci. Nah, kita sadar bahwa kita ini hidup di tengah dunia yang sangat keras, sangat membuat kita terpesona dengan segala sesuatu yang diberikan kepada kita. Seringkali kita kalau mendengar slogan ini ya, follow your heart, follow yourself. Kalau itu buatmu senang ya lakukan saja, buat saja. Kalau kamu bebas kok menentukan siapa diri kamu, kan hidupmu hidup kamu. Bukan hidup orang lain. Orang lain tidak berhak untuk menentukan siapa diri kamu. Pernah dengar ya slogan-slogan seperti ini ya? Ikuti saja apa kata hati kamu. Seakan-akan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu adalah sesuatu yang benar. Sehingga banyak sekali slogan-slogan yang mulai bermunculan itu tandanya self-love katanya ya. Oh nggak apa-apa itu self-love kok. Nah jadinya selfish, jadinya NPD, jadinya egois dan lebih mementingkan diri sendiri. Ketika slogan-slogan itu terus kita baca tanpa kita sadari, itu bukan membawa kita kepada suatu kebenaran, tetapi lebih kepada membawa kita pada suatu kesesatan yang menganggap bahwa senternya adalah diri kita sendiri. Sosial media, film, game, internet yang terus mempromosikan kebebasan tanpa batas dan kesenangan sesaat. Kamu tahu nggak ironisnya apa? Semakin banyak orang justru merasa kosong, merasa kecanduan, merasa tidak puas dengan apa yang dia konsumsi, dengan apa yang dia terima, yang seringkali membuatnya hanya bahagia sementara. Makanya sebelumnya topik kita bagaimana kalian hidup di dalam pornografi atau kepuasan sementara yang padahal itu merugikan diri kita sendiri. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Artinya kita banyak sekali mengejar standar-standar dunia,
banyak sekali mengejar hal-hal yang tidak sepantasnya kita kejar, dan itu hanya bersifat sementara dan tidak bersifat kekal. Nah, makanya firman Tuhan di hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa ternyata hidup kudus itu bukan penjara anak-anak. Jadi hidup kudus itu bukan suatu yang memenjarakan kita, bukan suatu yang menekan kita, tetapi melainkan jalan menuju kepuasan sejati karena hidup kudus artinya berakar pada hubungan yang benar dengan Allah. Tapi kenapa kita merasa tertekan ketika kita hidup kudus? Ada apa sebenarnya dengan hal-hal yang kita pikirkan? Bagaimana hidup kudus di tengah atau di tempat kondisi keadaan yang tidak kudus? Seperti apa? Kamu harus sadar bahwa kamu harus menyadari kamu itu sudah ada dalam identitas baru di dalam Kristus. Kamu tidak hidup dalam kegelapan, tapi kamu hidup di dalam terang. Di dalam Efesus ini jelas Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Efesus, kalau kamu sudah tahu keselamatan didapatkan oleh iman kepada Yesus Kristus, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baik kamu, tetapi itu pemberian Allah. Nah, kamu harusnya tahu ketika kamu sudah diselamatkan, kamu sudah mendapat anugerah yang berlimpah-limpah dari Kristus, dan anugerah itu yang membuat kamu lahir baru, menyatakan bahwa kamu sudah ditebus, hargamu sudah lunas dibayar, sehingga muliakanlah Kristus dengan tubuhmu, dan dengan itulah kamu sadar bahwa kita diberikan tugas, diberikan tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Sebagai anak-anak terang dikatakan di dalam ayat 8 bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan. Di sini Paulus tidak bilang seperti ini, kamu pernah hidup di dalam terang, di dalam gelap. Paulus tidak mengatakan kamu pernah hidup dalam gelap, tetapi Paulus langsung bilang, tak dahulu, ingat ya, berarti lampau ya, dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang. Nah, jadi adanya past tense dan present tense. Jadi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Nah, itu tidak hanya sekarang ya sekarang. Lalu future-nya apa? Tidak. Jadi sekarang itu sampai kepada ke masa depannya, apa yang harus kamu akan lakukan? Kalau kamu dalam kegelapan, sekarang kamu hidup di dalam terang. Jadi dulu kamu gelap, sekarang kamu terang. Dan itu bukan sekarang ini, bukan hanya pada waktu ini saja, tetapi itu selanjutnya. Pada masa depannya, kamu itu terus hidup di dalam terang. Tidak hanya hari ini saja. Makanya Paulus bilang, kamu adalah kegelapan loh dahulu. Artinya apa? Dosa bukan hanya soal perbuatan itu saja. Tapi dosa, siapa kita sebelum Kristus? Kita adalah budak dosa, kita adalah hamba dosa, kita merasa perbuatan dosa itu tidak dosa karena memang kita hidup dalam kegelapan. Gitu ya. Bukan pernah lagi, tapi kamu adalah kegelapan. Kamu adalah kegelapan dan sekarang sudah berganti status. Sekarang hidup dalam terang. Sekarang dan untuk selama-lamanya tidak ada gelap terang, tidak ada seperti itu. Nah, jadi Paulus menekankan bukan hanya soal perbuatan saja, tapi siapa kita sebelum Kristus. Bukan pada keadaan masa lalu, kita gelap dan sekarang kita terang, lalu besoknya masa depan kita gelap atau terang tergantung kita, tidak seperti itu. Sekali kamu hidup dalam Kristus, artinya terang di dalam diri kamu, ya kamu hidup menjadi anak terang. Bukan lagi abu-abu atau berganti cahaya. Dari gelap ke terang, gelap ke terang. Lalu kemudian Paulus sampaikan, namun Injil mengubah segalanya. Kita tidak diselamatkan karena kita hidup kudus, anak-anak. Ingat ya, jelas ya Efesus 2 ayat 8. Ya, berkata kita diselamatkan bukan karena kita hidup kudus, bukan. Kita hidup kudus karena kita sudah diselamatkan. Jadi ada perbedaan kalimat di sini. Kita tidak diselamatkan karena kita hidup kudus. Karena perbuatan kudus kita, karena apa yang kita lakukan sudah kudus. Tetapi sebaliknya kita diselamatkan, Injil mengubah segalanya karena kita sudah diselamatkan sehingga kita hidup dalam kekudusan. Karena keselamatan yang kita terima ini. Jadi pengudusan itu adalah respon dari kebenaran.
kamu sudah dibenarkan sehingga kamu hidup kudus, gitu ya. Jadi pengudusan ini adalah respon dari pembenaran itu sendiri. Ketika kita sudah dibenarkan, kita hidup di dalam kekudusan. Ketika kita percaya kepada Kristus, dosa kita sudah diampuni. Ya, Roma kan sampaikan ya, kamu percaya, kamu mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, gitu ya. Kamu tahu dosa kamu sudah diampuni, kamu sudah menerima pembenaran. Identitas kita diubah dari budak dosa menjadi anak Allah. Itu sudah jelas. Nah, kita sekarang adalah terang di dalam Kristus. Jadi kamu ketika sudah menerima Yesus, ya kamu sudah menjadi anak-anak terang. Kamu harusnya berbuat terang, bukan lagi terperangkap di dalam kegelapan itu sendiri. Anak-anak, kamu tidak lagi harus mencari jati diri dari dunia ini. Karena jelas identitas kamu. Kamu anak Allah, udah. Jadi apa yang kamu sedang kejar di dunia ini? Kamu tidak lagi harus mencari jati diri dari dunia ini. Karena kamu mencari, sebanyak apapun kamu mencari, kamu tidak akan pernah menemukan jati diri sesungguhnya di dalam dunia ini. Karena dunia tidak akan pernah memberikan itu kepada kamu. Walaupun kamu sudah mencari, menggali apapun itu, dunia tidak akan pernah memberikan jati diri itu. Identitas itu tidak akan pernah diberikan oleh dunia. Karena dunia itu berubah-ubah. Ingat, hari ini kamu dipuja-puji, besok kamu dicaci maki. Itulah dunia yang kita tinggali. Karena kita hidup kudus di tengah keadaan atau kondisi atau tempat yang tidak kudus. Jadi tidak ada kepastian yang kita cari di dunia ini, anak-anak, tidak ada. Jadi sadarlah kita ya, identitas kita bukan ditentukan oleh likes, penampilan kita, prestasi kita, bukan itu semua identitas kita. Sekali lagi, dunia berubah-ubah. Hari ini kamu dipuja-puji, besok kamu bisa dicaci maki. Karena dunia berubah. Artinya identitas yang dunia berikan bagi kita tidak ada yang kekal. Sering berubah-ubah tergantung apa yang kamu lakukan. Tapi kita ada kepastian dalam Kristus. Karena identitas kita ditentukan oleh Kristus. Harusnya kita berbangga dengan hal ini. Ya, anak-anak berbangga jadi anak Allah. Jangan bangga jadi anak dunia ini, jangan. Panggilan hidup. Hidup di tengah kondisi keadaan yang tidak kudus. Anak-anak, kita dipanggil untuk berjalan sebagai anak terang. Ayat 8b sampai 9 berkata, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Anak-anak yang Misifa kasih, hidup kudus bukan soal tampil sok rohani. Ya, kalian banyak ikut SKB Misifa lihat, retel, kalian rajin di dalam pelayanan. Tapi sekali lagi, pelayanan kita tidak menjamin kita benar-benar rohani. Kita benar-benar hidup di dalam roh. Jadi ingat ya, hidup kudus bukan soal tampil sok rohani. Menaati aturan demi takut dihukum. Bukan itu hidup kudus. Ya. Bahkan ketika orang tidak melihat apa yang kita lakukan, pelayanan apa yang kita kerjakan, disitulah kita benar-benar melakukan tindakan yang benar di hadapan Allah dan hidup di dalam kekudusan itu sendiri. Tapi hidup kudus itu soal hidup sesuai dengan identitas baru. Saya tahu saya sudah dikuduskan, saya tahu saya sudah disucikan, sehingga saya hidup di dalam Kristus apa adanya hidup saya, tapi saya benar-benar menampilkan penampilan bahwa saya dituntun oleh Roh Kudus. Itulah. Jadi bukan soal tampil rohani, menaati aturan demi takut dihukum, tapi soal hidup sesuai identitas baru. Di sini dikatakan hidup sebagai anak-anak terang. Nah, buat terang itu apa? Berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kebaikan artinya memilih yang membangun bukan yang merusak. Tidak ada kebaikan yang merusak. Kalau kamu memilih kebaikan, artinya kebaikan yang benar dalam Kristus. Bukan kebaikan yang terlihat baik padahal tidak benar. Jadi artinya memilih yang membangun bukan yang merusak. Keadilan, hidup integritas, jujur, berani berkata benar. Kebenaran, hidup sesuai dengan firman Tuhan, bukan tren dunia. Itulah hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi bagaimana buah-buah ini dilihat?
yaitu kamu menjaga hidup yang membangun dirimu di hadapan Allah dan sesama, lalu hidup dalam integritas itu sendiri. Berani berkata tidak kepada hal-hal yang tidak benar. Hidup dalam integritas, berani bersaksi untuk memuliakan Tuhan di tengah orang-orang yang malu untuk menjadi berkat. Bagaimana kamu hidup sesuai firman Tuhan, bukan hidup sesuai dengan tren dunia. Bukan itu anak-anak terang. Bagaimana kita hidup kudus di tengah dunia yang sudah rusak ini, di tengah dunia yang tidak kudus ini. Bagaimana kita hidup suci di tempat yang tidak suci ini, anak-anak. Ayat 10 sampai ayat 11 berkata, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Ya, dunia menawarkan kesenangan sesaat, anak-anak. Pada topik yang kedua mengenai pornografi, terlihat menyenangkan, tapi itu merusak pikiran kita. Seksualitas bebas, gitu ya, free sex ya, menjanjikan kepuasan, tapi meninggalkan rasa kosong. Tidak juga membuat kita puas. Tidak, anak-anak. Lalu maskulinitas palsu, kelihatan kuat, dominan, kasar, egois. Bukan seperti itu maskulinitas yang sesungguhnya. Jadi laki-laki itu bukan seperti itu. Jadi pria itu kalau tidak merokok, kalau tidak nge-vape, itu tidak keren, itu tidak maskulin. Apakah itu yang diajarkan, firman Tuhan ajarkan untuk keren, kamu harus nge-vape, kamu harus alkohol, kamu harus rokok. Nggak kayak gitu, Alkitab tidak mengajarkan itu. Tapi maskulinitas palsu yang beredar, yang menjadi budaya, keren itu ya, maskulin itu kalau kamu ngerokok, kamu nge-vape, itu kelihatan keren. Padahal tidak. Itu yang kita terus harusnya sadari ya. Alkitab berkata perbuatan kegelapan tidak berbuah sama sekali. Mungkin terasa nikmat, tapi nikmat itu sementara. Tetapi tidak pernah memuaskan raga kita. Tidak pernah memuaskan jiwa kita. Tidak pernah memuaskan diri kita. Jadi jangan pernah bangga. Kata keren itu ya, jangan. Kalau keren ini kamu artikan sebagai sesuatu yang kotor dan merusak tubuh, itu bukan keren. Anak-anak, bagaimana sih kita hidup praktis ya? Bagaimana kita hidup praktis dalam kekudusan itu sendiri? Kalau pornografi mengubah manusia menjadi objek, ya, merusak cara kita memandang lawan jenis yang Miss Iva pernah sampaikan pada tema yang kedua. Lalu menghancurkan keintiman yang Tuhan sudah rancangkan di dalam relasi. Gimana supaya saya terbebas dari pornografi? Banyak sekali anak-anak yang kecanduan pornografi. Praktisnya kamu harus menjaga mata dan pikiran kamu. Kamu harus filter batasan waktu kamu menggunakan gadget. Karena semakin banyak kamu mempergunakan gadget, godaan itu selalu ada, anak-anak. Jadi jaga baik-baik mata kamu, jaga baik-baik pikiran kamu, filter sesuatu yang membangkitkan diri kamu untuk mau melihat situs-situs, hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sendirian dengan dosa. Kamu olahraga sana, punya mentor rohani, punya teman yang support system, ya. Ingat ya, kamu bukan budak dosa, tapi kamu ini sudah menjadi anak terang. Bagaimana kamu membangun identitas dan maskulinitas yang sehat? Alkitab anak-anak tidak pernah mengajarkan, oh laki-laki itu harus dominan. Oh laki-laki itu harus emosional. Nggak ada. Oh laki-laki itu harus baku tinju, baku tumbuh. Nggak ada. Tidak diajarkan sisi laki-laki itu harus seperti itu. Laki-laki itu harus kuat, harus pintar menekan orang lain, harus lebih kuat dari yang lain. Wah, laki-laki bahkan tidak boleh menangis, gitu ya. Tapi anak-anak, kamu tahu nggak? Yesus menunjukkan maskulinitas sejati. Yesus itu kuat, tapi dia lembut. Dia itu berani, tapi tetap rendah hati. Yesus tegas melawan dosa, tapi dia penuh kasih pada manusia. Nah, seperti itulah maskulinitas. Bukan dominan, emosional, temperamen, suka menekan orang lain, merasa diri paling benar. Waduh, bukankah itu hal yang salah?
dan merugikan diri kita dan orang lain. Tapi ketika kita melihat bagaimana sisi maskulinitas sejati dari Kristus, kuat tapi lembut, berani tapi rendah hati, tegas melawan dosa, tapi penuh kasih pada manusia. Anak-anak, identitas yang sehat lahir dari hubungan dengan Allah, bukan dari pembuktian diri di depan dunia, bukan. Identitas yang sehat lahir dari hubungan kita dengan Allah, bukan dari pembuktian diri di depan dunia. Jadi ketika kita mencari kekudusan dan kepuasan sejati, dunia berkata, kalau kamu menahan diri, kamu akan kehilangan. Tapi firman Tuhan berkata, kepuasan sejati hanya ditemukan di dalam Tuhan. Dunia tidak akan pernah memuaskan kamu, dunia tidak akan pernah memvalidasi hidup kamu, tapi identitas kita di dalam Kristus itu pasti dan jelas, tidak abu-abu. Kalau dunia bilang kamu menahan diri, kamu akan kehilangan kesenangan, itu salah. Firman Tuhan berkata kepuasan sejati hanya ditemukan di dalam Tuhan. Hidup kudus bukan hidup membosankan anak-anak ya, tapi hidup dengan hati yang damai. Hidup tanpa rasa bersalah. Hidup yang tahu siapa dirinya dan kemana arahnya. Dia punya tujuan yang jelas. Kehidupan yang dikuduskan adalah kehidupan yang puas. Karena apa? Karena kita benar-benar berakar dalam hubungan yang benar dengan Allah. Jadi anak-anak yang Mislifah kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah hidup kudus. Di tengah dunia, tempat, kondisi, situasi yang tidak kudus. Ya, marilah berani berbeda menjadi anak terang. Anak-anak terang ini tidak sempurna ya anak-anak, tetap ada ketidaksempurnaannya. Tapi mereka tahu kepada siapa mereka datang saat jatuh. Mereka mau bangkit dan terus berjalan bersama dengan Kristus. Kekudusan bukan syarat agar Tuhan mengasihi kita, tetapi respon kasih kita kepada Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Jadi anak-anak, mari kita hidup kudus. Tidak rugi kok hidup kudus itu ya. Bukan karena terpaksa loh, tetapi karena kita telah menerima hidup yang baru dalam Kristus. Hiduplah dalam kekudusan di tengah dunia yang tidak kudus. Berani berbeda karena kita sudah menerima Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu mengarahkan dan memimpin kami, terlebih khusus anak-anak kami. Di dalam mereka melihat kembali identitas yang pasti di dalam Kristus. Sehingga tidak ada lagi yang mereka kejar di dunia ini selain mempermuliakan Tuhan. Tolong arahkanlah hati, pikiran, dan tindakan kami kepada firman-Mu. Sehingga identitas kami yang adalah anak terang ini boleh terlihat oleh mereka yang dalam kegelapan. Kami boleh berbuah dan kebaikan itu terlihat dari setiap apa yang kami taburkan. Ya Tuhan, kami memohon hikmat, kebijaksanaan. Biarlah itu semualah yang mengarahkan kami untuk berjuang di tengah dunia ini. Untuk mampu melihat peka terhadap firman Tuhan. Dan dalam tantangan dan kondisi apapun, kami tetap bersukacita, beria-ria. Karena damai sejahtera dan sukacita hanya didapat di dalam Kristus saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.